Memperkuat alutsista PT Dirgantara percepat produksi helikopter Gandiwa yang paling mematikan. Dalam konsepnya, heli tempur Gandiwa dirancang memiliki kemampuan menyergap target darat, seperti infanteri dan kendaraan lapis baja dan mampu membawa rudal udara ke udara untuk pertahanan diri. Selain memberikan dukungan udara bagi pasukan darat, Gandiwa merupakan anti-tank untuk menghancurkan kendaraan lapis baja lawan. Singkat kata, peran Gandiwa tak ubahnya A-64 Apache. Tahap I, pengadaan alutsista di lini helikopter tempur punya perhatian tersendiri, dibuktikan dengan langkah TNI untuk out of the box dengan membeli helikopter berkualifikasi full kombatan Mi-35P Hind dan berlanjut ke order pengadaan AH-64E Apache Guardian. Seperti diketahui, porsi kekuatan helikopter pemukul pus penerbat sejak lama hanya bertempu pada heli transport multirole yang dipersenjatai secara terbatas, seperti NBO-105, Bell 205A1, Anbel 412, dan Mil Mi-17V5. Dalam kiprah penugasannya, pus penerbat TNI AD tak pernah meninggalkan komponen industri dalam negeri, karena faktanya NBO-105 dan Anbel 412 dibuat dan dirakit PT Dirgantara Indonesia secara lisensi. Tapi seiring tuntutan zaman dan kondisi update alutsista di kawasan, TNI AD tak bisa melulu mengandalkan armada helikopter pemukul pada jenis NBO-105 dan Anbel 412, yang paling mentok hanya dipersenjatai SMB, senapan mesin berat 12,7 mm dan roket FFAR. Agar militer Indonesia punya daya getar yang signifikan, maka didatangkanlah helikopter yang dirancang dengan desain full kombatan, dalam hal ini Mi-35P dan A-64 Apache Guardian yang belum lama ini resmi dipesan 8 unit oleh Kementerian Pertahanan RI. Lain halnya dengan era helikopter transport multirole yang pengadaannya bisa dipasok oleh PTD, maka saat kavaleri udara TNI AD membutuhkan helikopter tempur full kombatan, sayangnya industri Dirgantara dalam negeri belum bisa mendukung. Bila PTD memproduksi heli sejenis NBO-105 dan Anbel 412, maka pasarnya cukup besar. Selain menyediakan varian militer, platform helikopter ini juga sangat ideal untuk kebutuhan sipil. Lain hal dengan helikopter tempur, yang pasarnya begitu terbatas dengan pesanan yang tak mencukupi dari sisi skala ekonomi. Karena alasan itulah, serta-merta Indonesia mengadopsi jenis helikopter Mi-35P Hind dan A-64 Apache Guardian. Melihat pengadaan unit masing-masing jenis heli tempur yang sangat minim, menjadikan tawaran transfer of technology yang diterima terbilang minim. Melihat kebutuhan pus penerbat akan helikopter berkualifikasi full kombatan, tak lantas PT kehilangan semangat untuk memasok di segmen ini. Boleh saja kini ada Mi-35P dan nanti di tahun 2017 ada AH-64E Guardian, tapi kuantitas yang ada sangat minim. Melihat luasnya cakupan wilayah RI, idealnya jelas kita butuh lebih banyak helikopter full kombatan untuk menjaga bentang wilayah perbatasan yang demikian luas. Bila kelak ada alokasi pendanaan alutsista yang lebih besar, peluang order helikopter full kombatan masih terbuka. Dengan modal penguasaan platform dasar pembuatan helikopter, PT bekerja sama dengan Dislitbang TNI AD merumuskan sosok helikopter tempur, gunship, rancangan sendiri. Tapi perlu dicatat, helikopter yang diberi label Gandiwa masih dalam tataran konsep, paling banter ya baru dalam tahap proof of concept, POC. Gandiwa nantinya dilengkapi 2 engine dengan 4 bila blade komposit dan dilengkapi wing pylon untuk main support persenjataan yang dibawa. Basis platform Gandiwa mencomot dari struktur Anbel 412, termasuk main rotor, tail rotor, engine dan gearbox tidak mengalami perubahan besar dari basis Anbel 412 yang dilengkapi 2 mesin Pratt dan Whitney PT6T3D Twin Pack. Namun avionik dan sistem diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan utama helikopter serang. Untuk memudahkan pilot dalam menjalankan misinya digunakan glass cockpit avionics system. Penambahan sistem senjata dan firing control juga menjadi hal utama dalam pengembangan helikopter ini.